Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, salam sehat buat kita semuanya. Tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema yang ketujuh, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran yang keempat ya. Ya, di sini ada wacana ya. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang digunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju berolahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Iya, pakaian juga harus kita sayangi ya. Oke. Amati teks pada halaman sebelum ini. Lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel di bawah ini. Iya, di sini sudah Bapak buat ya anak kelas 3 ya. Informasinya kira-kira apa? Iya, mari kita sama-sama perhatikan ya. Dari paragraf pertama apa informasinya? Ini dia. Lani sedang mengamati pakaian. Itu dia informasi dari paragraf pertama. Paragraf kedua. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Itu informasinya. Paragraf ketiga. Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Itu dia informasinya. Kita lanjut ke paragraf yang keempat. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Itu dia. Paragraf kelima. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ya. Paragraf terakhir. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Itu dia anak kelas 3 ya. Informasi dari setiap paragraf. Kita lanjutkan lagi. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Iya, anak kelas 3 bisa berdiskusi ya. Sama abangnya, sama kakaknya pun bisa ya. Sambil belajar ya. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Di sini ada jenis pakaian dan contohnya. Yang pertama di sini pakaian sekolah, seragam putih-putih dan batik ya. Kita lihat yang kedua, apa jenis pakaiannya? Pakaian rumah. Kira-kira apa contoh pakaian rumah? Ini dia ya. Kaos, celana selutut, celana pendek, rok. Itu dia ya, jenis pakaian kalau di rumah. Kita lihat yang berikutnya. Iya, jenis pakaian olahraga. Kira-kira apa contohnya? Ini dia ya anak kelas 3 ya. Contohnya itu pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola. Itu dia contoh-contoh pakaian olahraga. Kita masuk yang berikutnya. Pakaian khusus. Kira-kira apa contoh pakaian khusus? Ini dia contohnya. Baju hangat, baju pesta, baju pantai, dan mendaki gunung. Baju untuk mendaki gunung ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jenis pakaian adat ya, contohnya kira-kira apa? Ini dia contohnya ya. Oke, jenis pakaian adat Jawa, pakaian adat Papua banyak ya,
meskipun ada beberapa adat di Indonesia, banyak adat-adat di Indonesia ini ya, pakaiannya pun berjenis-jenis ya. Oke, kita lanjutkan lagi jenis pakaiannya. Pakaian muslim, contohnya kira-kira apa anak kelas 3? Ini dia contohnya, ada koko, ada hijab, ada sarung. Itu dia contoh-contoh pakaiannya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan lagi. Amati gambar samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Ya, apa kira-kira anak kelas 3? Iya, di sini sudah ada Pak buat ya, manfaat saling menghargai perbedaan ya. Perhatikan ya. Iya, yang pertama itu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Itu dia manfaat saling menghargai perbedaan. Ada lagi, munculnya sikap tenggang rasa. Yang berikutnya, memahami perasaan orang lain. Yang berikutnya, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang terakhir, memperkaya wawasan. Itu dia manfaat saling menghargai perbedaan. Khusus untuk anak kelas 3 harus dipraktekkan ya, harus saling menghargai perbedaan di sekolah maupun di lingkungannya masing-masing. Amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Iya, mungkin di setiap lingkungan masing-masing ada banyak perbedaan ya. Di sini sudah Bapak buat contohnya, perhatikan anak kelas 3. Iya. Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda. Wawan berasal dari suku Sunda, sementara Made berasal dari Bali. Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Susi, ayahnya bekerja sebagai tukang bakso, sementara Tari, ayahnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan, aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu dia. Bapak akan lanjutkan lagi. Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Amatilah kembali pelajaran tentang gerakan meluncur. Ini di tema yang kedua ya, anak kelas 3. Kita kemarin sudah mempelajarinya ya. Di sini kira-kira apa lagi? Iya, di sini ada saat meluncur. Apa-apa saja yang dilakukan saat meluncur di air, perhatikan ya. Sudah Bapak buat di sini. Yang pertama, berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Itu dia yang dilakukan yang pertama. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Itu dia. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Itu dia. Yang kelima dan yang terakhir ya, kepala berada di antara lengan saat dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air, dan saat meluncur tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkanlah sampai ia berhenti melaju. Itu dia. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk Bapak Ibu guru, untuk siapapun yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.